apakah menentukan kebaikan, kesuksesan ilmu orang terhadap orang lain hingga orang lain itu termotivasi untuk mencapainya, apakah itu termasuk ghibah? Saya mau belajar sama si Anu Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa min ahlil bid'ah. Saya mau belajar sama dia Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa syaitan. Saya mau belajar sama dia Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa dhallun mudil. Adakah itu dalam ajaran Islam? Ada? Yang jurusan hadis angkat tangan. Tak ada jurusan. Ada jurusan hadis? Ada tak itu dalam ilmu hadis? Tak ada. Nanti semester berapa? Hah? Semester 3. Ilmu jarah wa ta'dil. Hah? Ada atau tak ada? Fulan kadzab, fulan wadda', fulan wadi'ul hadis, fulan. Dalam ilmu hadis ada namanya syarat hadis sahih 5. Yang pertama sanadnya nyambung. Sanad itu apa? Imam Bukhari dari Imam Abdullah bin Maslamah, Maslamah dari Imam Malik, Imam Malik dari Abu Zinad, Abu Zinad dari A'raj, A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari sanad. Yang kedua rawinya mesti adil. Yang ketiga rawinya mesti dhabit, kuat ingatan. Dari mana kita tahu rawi itu adil? Ada ulama jarah wa ta'dil yang memberikan rekod. Fulan thiqah, fulan hujjah, fulan dhaif, fulan wahid, fulan kadzab, fulan dajjal. Apa nama kitabnya? Kitabnya namanya Kutubur Rijal wat Tabaqat. Jadi semua periwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dibuatkan satu kitab khusus. Fulan kadzab, fulan wadda', fulan sahih, fulan dhaif. Nama kitabnya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena kitab ini terlalu besar, panjangnya semeter, diperkecil namanya kitabnya Tahzibul Kamal. Karena terlalu besar diperkecil lagi namanya Tahzibut Tahzib. Karena besar diperkecil lagi namanya Taqribut Tahzib. 2 jilid, 2 kali Quran tebal. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ustaz, saya mau belajar sama, jangan Syiah itu. Saya mau belajar sama dia Pak Ustaz, jangan Khawarij. Belajarlah kepada akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya supaya orang selamat. Kalau tidak, saya mau belajar sama dia, tak apa-apa, belajarlah. Itu sama dengan menyerahkan kambing ke mulut singa. Gaji saya 5 juta sebulan. Saya mendapat bonus tiap tahun beda-beda. Kadang 20 juta, bisa lebih, tergantung dari keuntungan usaha sendiri. Apakah hasil gaji ditambah bonus saya sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Zakat itu dikeluarkan berdasarkan income pemasukan. Gaji, bonus, reward, SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut. Jadi jangan gaji saja. Ada orang bergaji 20 juta tapi penghasilannya 200 juta. Rupanya banyak tuyulnya. Maka yang dikeluarkan dari 2,5% dari 100 juta 25 juta. Kalau 200 berarti dia keluarkan 50 juta. Mudah-mudahan adik-adik ini gajinya 200 juta sebulan. 2.500.000 juta banyak kan? Tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa setelah Rasulullah wafat perhatian umat fokus pada masalah politik, khususnya dalam masalah memilih khalifah? Dunia ini tidak boleh kosong dari pemimpin. Satu malam dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada 60 tahun. Satu malam tanpa pemimpin lebih celaka. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk memilih pemimpin celaka. Mereka meninggalkan jasad Nabi terbujur demi politik.
Kalau orang meninggal, yang ngurus jenazahnya itu keluarga, bodoh. Yang mengurus jenazah, jangan kau bayangkan jenazah Nabi itu golek-golek tak terurus. Yang mengurus jenazah Nabi itu Sayyidina Ali, karena dia tak punya saudara kandung. Sayyidina Ali itulah saudara dia, ayah mereka adik-beradik. Abbas, pamannya masih hidup. Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu yang mengurus jenazahnya. Sedangkan Abu Bakar, Omar, Osman, mereka di Saqifah Bani Sa'idah bermusyawarah untuk pemimpin. Jadi ceritanya jangan dibalik. Ini gara-gara banyak dengar ceramah Syiah. Yang ngurus jenazah Nabi udah ada keluarga, sahabat masing-masing dengan tugasnya. Saqifah Bani Sa'idah itu sebelah kanan. Kalau kita ngadap ke kiblat, nih Masjid Nabawi sebelah kanan. Sengaja tak dibangun hotel, dibiarkan tanah kosong jadi taman. Tertulis Saqifah Bani Sa'idah, tempat musyawarah sahabat pengangkatan Abu Bakar bermusyawarah sebagai khalifah. Nanti antum pergi umroh tengok mana kata Ustaz Somad, Saqifah sebelah kanan. Jelas? Kami sebagai mahasiswa meminta nasihat, saran bagaimana cara supaya konsisten istiqomah menuntut ilmu. Sebab kami kadang ketika sedang membaca buku 20-30 menit ngantuk. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mudah menghafal hadis arba'in. Tanya Ustaz Budi, kalau kalian tak percaya cakap saya ini nanti. Bulan September, Oktober keluar Muqarrar, diktat namanya. Tebalnya 200 sampai 300 halaman. Keluarlah diktat. Satu syekh, satu diktat. Nanti ujiannya Desember. 7 diktat karena saya Fakultas Usuluddin. Desember 7, nanti masuk lagi Maret, ujiannya Juli 7. Jadi setahun itu 14. Saya beli itu diktat. Saya membaca diktat itu 3 kali. Membaca pertama, menengok kosakata karena saya dari sekolah kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Air Molek. Kalau ada orang pindah-pindah itu karena prestasi atau karena mantap itu. Jadi saya beda sama Ustaz Budi. Ustaz Budi tamat Gontor, bahasa Arab, bahasa Inggris kepalanya. Jadi ini kamus Al-Munawwir, ini buku. Baca pertama, buka. Makanya buku saya itu masih ada saya simpan. Itu macam hutan rimba karena bercoret-coret semua. Itu baca pertama. Baca kedua, saya beli pena 2. Satu warna hijau, satu warna merah, satu warna hitam. Yang penting merah. Kurang penting hijau. Yang tak penting jangan digaris, mubazir. Baca yang ketiga, saya ringkas. Ayat-ayat saya hafal supaya tak panjang, pangkal-pangkalnya. Hadis-hadis saya hafal, ucapan-ucapan ulama saya hafal. Yang agak-agak susah saya ringkas kecil. Yang 300 halaman saya jadikan 3 lembar. Ringkasan saya kecil. Saya kemana-mana tak bawa buku ringkasan. Jadi kalau ada orang minjam, Mat, kau gak bawa buku? Aku ringkasan. Pinjam ringkasan kau? Apakah ini? Karena yang bisa baca cuma aku. Saya sekamar sama orang Medan. Kamar tempat tidur dia sini. Asal saya tidur malam, saya belum tidur, saya tengok dia meriksa buku saya. Ditengoknya, Somad udah membaca halaman berapa? Oh, ditengoknya buku. Pas besok diktat saya itu, saya garis dari belakang. Mak, udah selesai. Gitu saya belajar. Kenapa serius belajar? Beasiswa 162 pon. 50 pon sewa rumah, 50 pon iuran makan,
20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk persiapan jajan-jajan, 20 pon disimpan di dalam, mana tahu sakit poneng kepala mencret ube. Tak pernah sekalipun minta duit ke rumah, sekali haram 4 tahun. Tapi saya bukan anak fakir miskin. Sedang moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat 74 orang, dan saya berangkat. Itu menunjukkan apa? Kalian tengok gambar saya naik RX King waktu kuliah dulu. Hah? Kalian tulis Somad RX King, kenapa? Kalau saya masuk ke kampus Panam tuh dulu, boom, cewek-cewek tuh di atas. Tapi setelah saya ke Mesir untuk minta duit, saya mesti selesai kuliah. Jadi antum kalau mau serius, jangan minta duit. Kalau pas libur cari dorsmir, cuci motor, jualan loper, koran, jaga warnet. Insya Allah serius antum belajar. Pacaran cewek tuh mau karena kalian berduit. Kalau ada cewek mau kalian tak berduit, cewek bonga itu.